Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Mustofa SHI. Jika pada video sebelumnya saya menyampaikan terkait aplikasi EPIPK pada akun tim manajemen, untuk saat ini saya lanjutkan pada akun tim penilai. Nah, untuk caranya silakan Bapak Ibu login ke akun tim penilai. Di sini saya sudah login ya Bapak Ibu. Langkah selanjutnya silakan Bapak Ibu klik mulai. Setelah tampil seperti ini, silakan Bapak Ibu klik di bagian yang shortcut sini ya Bapak Ibu. Yang bagian judul pastikan tahunnya adalah tahun yang akan dinilai. Di sini saya tahun 2023, tinggal klik saja. Nah, di sini ada beberapa tabel ya Bapak Ibu, mulai dari tabel A1 sampai dengan hasil. Jadi pada tim penilai ini adalah melakukan pengujian dan penilaian mulai dari tabel A1 sampai dengan hasil. Lakukan secara berurutan ya Bapak Ibu untuk mempermudah. Ini di tabel A ya Bapak Ibu. Pastikan di sini proses transaksi utama yaitu pencatatan persediaan di sini ya Bapak Ibu sesuai dengan yang sudah direkam di tim manajemen, kemudian risiko utama, modalan utama, kemudian aplikasi pendukung, dan sampai terakhir di sini ya Bapak Ibu bahwa identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya itu sudah mencukupi atau belum, sudah benar apa belum ya Bapak Ibu. Jika memang sudah memadai, silakan Bapak Ibu klik ya di sini ya Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu klik ya atau memadai, maka di sini simpulannya adalah cukup. Namun ketika memang data atau identifikasi resiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya ini belum memadai atau T, maka di sini kesimpulannya tidak cukup. Jika tidak cukup, silakan Bapak Ibu usulkan koreksi ke tim manajemen. Silakan Bapak Ibu membuat catatan ya Bapak Ibu, membuat catatan apa yang harus diperbaiki. Kemudian silakan langsung posting penilaian. Jadi ketika di bagian A ini ada perbaikan, maka silakan kembali ke akun tim manajemen, sehingga nanti akan muncul di A1 ya Bapak Ibu. Namun di sini karena sudah memadai, ya kemudian selanjutnya silakan posting penilaian. Klik OK, sehingga karena di A ini sudah memadai atau cukup, maka untuk A1 ini tidak ada ya Bapak Ibu, kosong. Jadi lanjut ke yang B1. Yang B1 ini pengujian pengendalian intern tingkat entitas. Ini di sini ada, kalau tidak salah ini sekitar 50 ya Bapak Ibu. Jumlah faktor yang dievaluasi itu ada 50 ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu pilih saja di sini ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu pilih ya, maka skornya di sini pilih 1. Selanjutnya silahkan Bapak Ibu upload filenya. Nah, klik OK, open, kemudian upload dokumen. Nah, di sini dokumen sudah tersimpan ya Bapak Ibu. Langkah selanjutnya pada bagian yang selanjutnya ya Bapak Ibu, ketika iya, maka di sini angka 1 ya Bapak Ibu. Namun ketika di sini tidak, maka di sini pilih yang 0 ya. Jadi silakan Bapak Ibu review dokumennya sampai dengan akhir dan juga sekaligus diupload dokumen pendukungnya ya Bapak Ibu. Akan saya upload lebih dahulu ya Bapak Ibu, akan saya review kemudian upload biar tidak kelamaan di video ini. Di sini seluruh dokumen sudah diupload ya Bapak Ibu. Kembali ke bagian atas ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada hasil penelitian lanjutan. Jadi penelitian lanjutan ini ketika
di bagian review dokumennya tidak, kemudian di sini skornya kosong, maka hasil penelitian lanjutannya ada di sini ya Bapak Ibu. Namun ketika tidak di sini terisi iya dan di sini skornya 1, maka penelitian lanjutan itu tidak ada ya Bapak Ibu. Karena dianggap sudah lengkap ya Bapak Ibu. Jadi di sini ya di sini 1 ini sudah saya isi semuanya dan ada semuanya, jadi tidak ada tindak lanjut ya Bapak Ibu. Untuk tindak lanjut di sini ya Bapak Ibu, ini ada rumusnya ya Bapak Ibu. Ini rumusnya ada. Nah, ini namun karena di Satker AMI itu tidak ada hasil penelitian lanjutan, jadi saya tidak bisa mencontohkan ya Bapak Ibu. Saya akan lanjutkan selesaikan di referensi ini ya Bapak Ibu. Ketika di tabel B1 terkait dengan pengujian pengendalian intern tingkat entitas ini sudah selesai, langkah selanjutnya ke bagian B2 ya Bapak Ibu. Di bagian B2 ini terkait dengan pengujian PUTIK, jadi terkait aplikasi yang Bapak Ibu gunakan untuk pengolahan data ya Bapak Ibu. Namun karena di sini aplikasinya adalah aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Keuangan, ya di sini ada SIMAK, SEIBA, persediaan, Silabi, itu semuanya dari Kementerian Keuangan. Jadi untuk Kementerian Agama tidak melakukan review atau penilaian di tabel B2 ini. Karena tidak melakukan penilaian, maka silakan Bapak Ibu pilih di sini ada surat pernyataan ya Bapak Ibu. Silakan isikan surat dan suratnya. Ketika tanggal surat, nomor surat, kemudian kotak surat sampai dengan jabatan di sini sudah diisi. Silakan Bapak Ibu klik save ya Bapak Ibu. Data sudah berhasil disimpan. Maka selanjutnya kembali ke bagian sini ya Bapak Ibu untuk lanjut ke bagian C1. Pada tabel C1 ini adalah pengujian atribut pengendalian, yaitu atribut ini ya Bapak Ibu, tanda tangan PPK, tanggal BAST, dan nilai barang. Jadi kita di sini menguji tentang atribut ini. Karena di sini atribut terkait dengan BAST, maka akan saya cek di sini Bapak Ibu terkait dengan BAST. Di BAST ini apakah atribut ini ada semuanya, tanda tangan PPK, tanggal BAST, serta nilai barang ya Bapak Ibu. Ini nama PPK ada, tanggal BAST juga ada di bagian atas ya Bapak Ibu. Maaf tidak saya tampilkan ke atas karena ada NIP yang tidak boleh ditampilkan. Kemudian nilai barang juga di sini ada ya Bapak Ibu. Ini nilai barangnya. Ini ketika ada semuanya dari atribut pengendalian ini, silakan Bapak Ibu upload ya Bapak Ibu. BAST, silakan Bapak Ibu isikan nomornya. Kemudian pilih atribut utamanya. Ketika lengkap, silakan Bapak Ibu klik di sini ya Bapak Ibu, tanda centang sini. Tapi ketika di antara tiga atribut ini ada yang tidak lengkap atau tidak ada, Bapak Ibu silakan sini pilih ini ya Bapak Ibu. Kemudian ini hasil
reformnya, silahkan diisi. Tapi karena di sini lengkap, saya pilih checklist ya Bapak Ibu, kemudian upload dokumennya. Di sini dokumen sudah terupload, nomor dokumennya, kemudian atribut utama pengendaliannya ada, tercentang, kemudian hasil reformnya tidak ada kelemahan. Akan saya upload seluruhnya, ada data BAST yang ada di Satker saya, Bapak Ibu. Nah, untuk mempercepat, di sini sudah terupload semua ya Bapak Ibu untuk dokumen pengujian atribut pengendalian ini. Sudah terupload semua. Langkah selanjutnya silakan masuk ke C2 ya. Di tabel C2 ini merupakan pengujian pengendalian aplikasi. Jadi pengujian terhadap yang B2 ini ya Bapak Ibu. Karena yang B2 ini tidak menggunakan aplikasi, menggunakan surat pernyataan, maka di sini di C2 ini kosong ya Bapak Ibu. Jadi karena kosong, karena tidak menggunakan aplikasi, langkah selanjutnya silahkan Bapak Ibu ke yang bagian D sini ya Bapak Ibu. Di bagian D sini adalah penilaian efektivitas implementasi pengendalian dan penilaian kelemahan pengendalian. Di sini simpulan efektivitasnya adalah efektif ya Bapak Ibu. Jadi untuk usulan koreksi dan lainnya sampai ke rekomendasi ini kosong ya Bapak Ibu, terkunci. Jika tidak efektif, maka di sini akan ada menu usulan koreksi. Kemudian TL tindak lanjut, hasil penilaian kelemahan, kode kelemahan, sebab, akibat, dan rekomendasi. Karena di sini sudah efektif, maka untuk bagian sini kosong ya Bapak Ibu. Kemudian langkah selanjutnya, silahkan ke bagian hasil di sini. Bagian hasil di sini silahkan Bapak Ibu isikan tanggal laporan, tanggal surat, kota surat, nama tim penilai, tim penilai, status efektifnya di sini efektif, kemudian status memadainya memadai ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu isikan. Setelah diisi, langkah selanjutnya silahkan Bapak Ibu simpan. Data berhasil disimpan ya Bapak Ibu. Setelah hasil ini disimpan, langkah selanjutnya Bapak Ibu silahkan mulai dari bagian A sini ya Bapak Ibu lakukan cetak. Akan Bapak Ibu cetak ya. Simpan PDF ya Bapak Ibu. Silakan berikan nama sesuai dengan tabelnya ya Pak Ibu untuk mempermudah. Bagian A1 juga silakan Bapak Ibu cetak. Pokoknya dicetak semuanya ya Pak Ibu, akan saya cetak semuanya ya Pak Ibu. Ini surat pernyataan ya Bapak Ibu, surat pernyataan karena tidak menggunakan aplikasi. Kan Bapak Ibu cetak.
Terakhir ini hasil penilaian ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu cetak juga. Ini sudah dicetak semuanya ya Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu berikan sampul untuk di print dan dijilid. Dengan sampainya Bapak Ibu di bagian hasil ini dan sudah menyetak, berarti tim penilai sudah selesai dalam melakukan penilaian PIPK pelaporan ya Bapak Ibu. Demikian yang bisa saya bagikan dari awal sampai akhir. Tentunya saya banyak kekurangan karena saya juga belum begitu paham terkait dengan PIPK ini. Saya hanya sekedar berbagi, bukan bermaksud untuk mengajari atau menggurui. Jadi ketika ada hal yang kurang bisa dipahami dan juga kurang pas, mohon Bapak Ibu untuk memberikan masukan kepada saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.